Shalom saudara. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, perikop itu berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Dan sebagaimana kita tahu dalam perjanjian lama, Tuhan mengasihi semua murid-muridnya, terutama yang ke-12 orang itu yang kita sebut dengan para rasul. Tetapi di antara semua murid yang dikasihi Tuhan, ada salah satu murid yang paling dan lebih dikasihi oleh Tuhan. Nah, Yohanes pasal yang ke-13 ayat 23, saya bacakan salah satu indikasi murid yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Oke. Ini mengindikasikan ada murid yang dikasihi Tuhan lebih ketimbang 11 murid yang lainnya. Persoalannya adalah, manakah yang lebih baik, dikasihi atau mengasihi? Nah, sebelum saudara menjawab pertanyaan saya, izinkan saya memberikan sebuah latar belakang. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 hingga 19 ada sebuah kejadian di mana para rasul dan murid, terutama yang 12 atau 11 murid setelah kematian Kristus, mereka mengalami sebuah duka, sebuah kekagetan, shock yang begitu rupa, sehingga ada beberapa di antara mereka akhirnya kembali lagi seperti pekerjaan mereka yang lama sebagai seorang nelayan. Dan singkat cerita, di dalam Yohanes pasal 21 ini menceritakan bagaimana 11 murid ini akhirnya kembali lagi mencari ikan di pantai Tiberias. Dan Tuhan menjumpai sekelompok murid-murid ini yang sedang sedih, sedang down, sedang putus asa, sedang patah semangat, dan lain sebagainya. Dan kemudian Tuhan memasak ikan bakar di tepi pantai dan mengajak mereka akhirnya untuk makan di tepi pantai bersama-sama. Selesai makan, Tuhan itu tiba-tiba bertanya kepada Petrus. Petrus yang sedang galau, yang sedang putus asa, yang sedang dilanda, tidak percaya diri karena kesalahannya, karena Petrus jatuh menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan bagaimana semua para murid-murid yang lain sedang mungkin terintimidasi begitu rupa, terutama yang dialami oleh Petrus. Dan Tuhan tiba-tiba bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih di antara mereka semuanya ini? Tuhan menunjuk kepada 10 murid yang lainnya dan dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini semua? Dan kemudian diulang kembali, dan kemudian diulang kembali. Sebagaimana kita tahu, kita baca dari perikop ini, ujungnya Simon Petrus tidak sanggup lagi menjawab Tuhan, dan dia hanya terisak dan menangis, dan akhirnya Petrus menjawab Tuhan dan berkata, Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku. Engkau tahu aku gak bisa mengucapkan lebih daripada apapun juga. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau lebih daripada apapun. Dan pada yang ketiga kalinya, waktu Simon Petrus menjawab Tuhan bahwa engkau tahu hatiku yang paling dalam, aku mengasihi engkau. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Simon Petrus, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau memberikan sebuah renungan begini buat saudara. Kita tahu Simon Petrus bukan orang yang sempurna, orang yang sangat seringkali sangat gegabah, orang yang dalam istilahnya kita punya nafsu gede tetapi tenaga kurang, orang yang tidak banyak berpikir panjang, orang yang menjawab terlebih dahulu tetapi memikirkannya di belakangan. Dan Petrus juga sadar dia melakukan sebuah kesalahan yang begitu rupa. Dia menyangkal Tuhannya, dia menyangkal gurunya, dia menyangkal orang yang mengasihi dia juga. Dan kemudian saya bersyukur ujungnya Simon Petrus akhirnya bertobat dan kembali lagi di tengah-tengah komunitas para rasul yang ada. Dan saya bersyukur kasih karunia Tuhan yang mati di atas kayu salib buat saudara dan saya untuk mengampuni semua penyesalan kita, pertobatan kita. Sehingga tidak di antara para rasul yang
sadar dia bersalah, Petrus kembali lagi ke jalan Tuhan, tidak seperti Yudas Iskariot yang akhirnya karena terintimidasi merasa bersalah dan akhirnya menggantung diri dan dengan cara yang sangat tidak bijak. Dan ujungnya hari itu saya percaya bahwa Tuhan itu sengaja datang ke Tiberias sejujurnya untuk berurusan dengan satu orang yang namanya Simon Petrus. Orang yang mencintai Tuhan akan memberikan dirinya lebih yang diharapkan oleh banyak orang. Saya percaya tanda kedewasaan, salah satu ciri dan tanda orang yang dewasa adalah orang yang belajar mencintai atau mengasihi. Orang yang mengasihi atau mencintai orang lain akan belajar dan melakukan segala sesuatu buat orang yang dikasihinya atau orang yang dicintainya. Saya percaya orang yang belajar mengasihi atau mencintai orang lain akan melakukan apapun dengan sebuah pengabdian tanpa hitung-hitungan buat orang yang dikasihinya atau orang yang dicintainya. Dan saya bersyukur di Yohanes 21:15 ayat sampai ke 19 ini memberikan kita sebuah gambaran. Tuhan datang kepada Simon Petrus dan Tuhan tahu Simon Petrus punya cinta yang begitu rupa terhadap Tuhan. Itu sebabnya Tuhan datang kepada Simon Petrus dan memberikan sebuah delegasi dan tugas untuk menggembalakan jemaatnya atau umatnya yang dimana dia sendiri telah memutuskan dan mati di atas kayu salib. Dan Tuhan mencoba berkata dengan bahasa yang saya coba terjemahkan, Simon Petrus, aku memberikan engkau sebuah tugas yang sangat besar, menggembalakan setiap domba-domba yang dimana aku rela mati dan memberikan hidupku buat jemaat dan umatku ini. Tuhan tidak memberikan tugas dan panggilan ini buat orang yang paling dikasihnya, tetapi Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab ini buat orang yang dia tahu orang ini paling mengasihi aku. Saya tahu dan saya percaya. Dan segera waktunya itu akan segera datang. Bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Menjemput kita setiap kita mempelainya di awan-awan. Yang dia akan datang kembali menjemput mempelainya yang dia kasihi. Tapi juga saya percaya bahwa dia tidak sekedar hanya menjemput mempelainya yang dia kasihi. Tetapi dia juga datang menjemput mempelainya yang juga mengasihi dia. Yang rela melakukan segala sesuatu apa yang dia minta untuk orang yang dikasihinya. Saudaraku, saya berdoa kita punya kedewasaan di dalamnya. Belajar untuk mengasihi dan mencintai Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada kita kepengen dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Karena saya percaya orang yang belajar mencintai dan mengasihi orang lain atau mencintai Tuhan, rela melakukan apa saja, rela meletakkan harga seberapapun mahalnya untuk yang kita kasihi. Saya percaya orang yang belajar mengasihi akan meninggalkan kekanak-kanakan dan tidak menuntut. Tetapi orang yang belajar mengasihi akan memberi yang terbaik buat yang dikasihnya. Saya berdoa saudara dan saya ditemukan oleh Tuhan orang yang sudah mulai dewasa. Orang yang belajar mencintai dia. Bukan lagi orang yang menuntut untuk dicintai oleh Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk mencintai Tuhan dan meninggalkan masa kanak-kanak kita dan berubah menjadi orang yang dewasa. Saya Elisa Maria Irawan dari LS Ministry Suara Kenabian. Saya berdoa renungan singkat ini akan memberkati saudara. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.